kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semua sembah Dia, Yesus. Bagimu Tuhan.
Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Biarlah setiap penyembahan yang akan kami naikkan saat lagi ini menjadi penyembahan yang harum, menjadi penyembahan yang berkenan kepadamu. Kuduskanlah setiap kami ya Tuhan, untuk kami memasuki hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau merasakan Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami, bawa hidup, kami terima Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi. Amin Tuhan. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi Saat datang di altarnya. Roh Kudus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Saya rasakan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita izinkan Roh Kudus untuk benar-benar mengubahkan kita. Kita nyanyikan refnya saja lagu ini sekali lagi. Yuk kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh di episode Together Stronger kali ini. Kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib akan dicurahkan bagi setiap kita. Tuhan akan memulihkan setiap kita, Tuhan akan mengubahkan setiap kita. Yang sakit disembuhkan, setiap pergumulan-pergumulan Anda, Tuhan akan jawab. Mari kita sujud di altarnya terlebih dahulu. Sujud di altarnya. Katakan, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu Tuhan. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupmu saudara, ubah hidupku, barui hatiku. Terjadi saat datang di altarnya. Ya benar, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Nyanyikan dengan iman, percaya bersama dengan kami. Anugerah-Mu, Dia ampuniku dan bebaskanku. Lagu ini untuk Anda. Dia ubah
di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima keajaiban-Mu, kami terima mujizat-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, supaya melalui firman yang akan disampaikan ini Tuhan, Tuhan menguatkan setiap kami. Tuhan memberikan kuasa-kuasa dari surga yang tak dapat dipatahkan oleh kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa yang tak terkalahkan, mengubahkan setiap kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami imani, kami terima. Kami terima. Haleluya. Amin. Sungguh di Together Stronger kali ini Tuhan memberikan beban dalam hati saya untuk membahas mengenai persatuan. Sebab banyak akhir-akhir ini anak Tuhan, orang Kristen, bahkan keluarga-keluarga yang mungkin hidupnya itu kelihatannya harmonis, tapi sebenarnya tidak satu visi. Perkara surgawi itu akan terjadi ketika hati kita bersekutu dalam perkara benar, sehingga Tuhan akan melihat bahwa dalam persekutuan kita berkat dicurahkan. Sebab dalam persatuan itu adalah tempat berkat. Dan Tuhan rindu bukan hanya untuk jiwa-jiwa diselamatkan, tapi juga untuk setiap kita, setiap family atau keluarga kita terutama. Hari ini saya tergerak sekali untuk membahas mengenai keluarga ini. Setiap keluarga kita, supaya Tuhan itu hadir dalam keluarga kita. Saya yakin setiap kita pasti memiliki keinginan untuk Tuhan menjadi pusat dalam keluarga setiap kita. Oleh sebab itu, di Together Stronger kali ini kita akan banyak sekali berbicara masalah hubungan, masalah persatuan, kemudian permasalahan-permasalahan lain yang kemudian menjadi gejolak mungkin dalam hati kita. Apakah Tuhan sanggup mengadakan apa yang aku perlukan? Apakah Tuhan sanggup membuat mujizat? Apakah Tuhan sanggup menjawab setiap doa? Oleh sebab itu, saya akan memberikan tema, yaitu ada kuasa dalam persatuan. Ya, ada kuasa dalam persatuan. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita garis bawahi ini ya. Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Wow, Tuhan sungguh menguji hati setiap kita. Jikalau mungkin hidup kita atau keluarga kita, atau mungkin bagi Anda yang memiliki pasangan, mungkin Anda dengan pasangan Anda memiliki problema dan masalah. Itu bukan pencobaan dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak mencobai, tapi Tuhan menguji kesetiaan. Tuhan menguji bagaimana hati kita itu bisa connect, bisa memiliki hubungan yang bersepakat, yang bersekutu. Bersepakat itu artinya bersekutu, artinya percaya, artinya beriman. Kalau kita sepakat, kita pasti memiliki iman yang sama. Dan itulah sumber kekuatan kita. Itulah kekuatan kita. Ketika setiap keluarga, setiap hubungan ada persatuan di dalamnya, termasuk dalam pelayanan, pasti Tuhan itu curah-curahkan berkat. Pasti Tuhan curah-curahkan berkat. Oleh sebab itu ketika kita mengadakan
acara Together Stronger seperti ini sebenarnya juga kerinduan Tuhan. Untuk apa? Untuk setiap kita bisa bersekutu, bersepakat untuk menggenapi setiap visi, untuk mencari apa yang menjadi tuntunan Tuhan dan panggilan Tuhan atas setiap hidup kita. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa di sini peran Roh Kudus menjadi penting. Peran Roh Kudus menjadi penting. Mengapa? Sebab Roh Kudus itu yang mempersatukan kita. Oleh sebab itu ya, kalau misalkan kita memang ada masalah, bagaimana sih supaya kita tuh bisa berkumpul bersama-sama tanpa pandang latar belakang, tanpa kita itu memandang apa yang dunia pandang. Satu kuncinya hanya melalui Roh Kudus saja. Roh Kudus itu roh yang mempersatukan. Roh Kudus itu roh kasih. Roh Kudus itu adalah roh Bapa yang dekat dengan anak-anaknya. Oleh sebab itu peran Roh Kudus menjadi penting. Mari kita minta tuntunan terus dari Roh Kudus. Minta bahwa Roh Kudus, biarlah Engkau hadir atas hubunganku, biarlah Engkau hadir atas persekutuanku, atas keluargaku. Seperti itu ya. Oleh sebab itu jangan kita ini merasa sendiri. Don't do life alone. Jangan menjalani hidup dengan sendirian. Mengapa? Sebab begini, meskipun dunia itu mengajarkan kita untuk percaya diri, percaya dengan diri sendiri, itu memang bagus sih. Tapi Kristus mengajarkan bukan supaya kita percaya diri, tapi supaya kita percaya Tuhan. Bukan supaya kita menjadi diri sendiri, tetapi kita menjadi diri yang seperti Kristus, menjadi seperti Yesus. Oleh sebab itu terus minta tuntunan dari Roh Kudus. Minta tuntunan terus dari Roh Kudus. Saya yakin kalau Roh Kudus hadir dalam hubungan Anda, kalau Roh Kudus hadir dalam keluarga Anda, tiada roh perpecahan di dalamnya. Nggak mungkin ada, karena ada Roh Kudus. Karena ada Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus mengambil alih keluarga-keluarga. Meskipun latar belakang dan problemanya berbeda-beda dan mungkin berat, tapi ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus yang mempersatukan. Roh Kudus yang mempersatukan. Amin ya. Mari kita tangkap ini. Dan kemudian mari kita berjalan terus dalam terang Tuhan. Gimana sih caranya supaya kita ini bisa terus bersepakat? Meskipun kita ini memiliki pikiran yang berbeda-beda. Pikiran manusia itu kan kadang memang antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan-perbedaan yang kemudian kita sering jadikan bahan untuk kita membanding-bandingkan satu sama lain. Tapi selama kita berdiri dalam terang kasih Tuhan, pasti kasih itu yang akan mempersatukan kita. Pasti terang Tuhan itu yang akan menuntun langkah kita untuk kita terus berada dalam rencananya. Karena Tuhan itu mau mencurahkan mujizat. Tuhan itu sebenarnya ya, Tuhan itu rindu untuk mencurahkan mujizat-mujizat kepada setiap kita. Kepada mereka yang belum memiliki keturunan, Tuhan akan berikan. Kepada mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan. Kepada mereka yang terlilit masalah ekonomi, Tuhan akan bebaskan. Kepada mereka yang memiliki masalah dengan dirinya, Tuhan akan puaskan setiap kita. Tuhan akan membuat kita tuh lega. Asalkan kita mau hidup bersekutu dulu dengan Roh Kudus, bersekutu dulu dengan Yesus, terus berada, terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin ya. Kita akan lanjutkan. Kita akan baca satu ayat lagi, yaitu ayat yang mungkin banyak dari kita sudah tahu. Roma 15 ayat 5-7.
Saya akan bacakan ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengkaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah, saya yakin ini adalah janji Tuhan, dan Alkitab telah mengatakannya bahwa kerukunan itu Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan itu ingin supaya di ayat ini kita memiliki satu hati dan satu suara untuk terus memuliakan Allah Bapa. Karena Allah itu adalah sumber ketekunan kita. Allah itu adalah sumber penghiburan kita. Oleh sebab itu, jikalau memang hati kita ini terasa penuh masalah, mari bersekutu dengan Yesus. Setelah kita bersekutu dengan Yesus, mari kita bersekutu dengan sesama. Bangunlah hubungan yang menguatkan, hubungan-hubungan yang kita itu dikelilingi sama orang-orang yang terus membawa kita dalam rencana Tuhan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tapi pergaulan yang sehat membawa kita untuk terus melangkah, untuk terus berjalan meskipun badai silih berganti. Tapi janji Tuhan tetap ada. Karena apa? Karena Tuhan menyertai hubungan ini. Karena Tuhan terus menaungi. Jikalau Tuhan yang mempersatukan, tiada orang yang dapat memisahkan, bukan? Jikalau memang Tuhan itu adalah Tuhan yang mengambil alih setiap hubungan, Tuhan yang menjadi pusat dan raja dalam setiap keluarga, pasti Tuhan itu memberikan kita kuasa yang gak terduga. Bukan cuma kuasa, tapi keajaiban-keajaiban. Bahkan sampai hal-hal kecil pun Tuhan sediakan. Beberapa waktu yang lalu, puji Tuhan, JMH Ministry, karena anugerah Tuhan, kami berhasil melaunching satu lagu baru yang berjudul Doa Sepakat. Dan memang di episode ini nanti kita akan nyanyikan lagu itu. Tapi tahukah bahwa lagu ini diciptakan dari sebuah kisah nyata, sebuah kesaksian di mana Tuhan bekerja begitu dahsyatnya atas keluarga yang terus bersatu hati, bersepakat dalam perkara benar, bersepakat memandang Yesus, berdoa, bersepakat untuk meminta perkara sorga datang dalam hidupnya, untuk meminta mujizat dan kuasa. Tujuan utamanya bukan di mujizat dan kuasanya. Memang kalau kita berdoa itu tujuannya memuliakan Allah Bapa. Tetapi ketika kita berdoa dengan satu hati, dengan satu suara, Allah Bapa adalah gembala agung kita. Allah Bapa yang akan menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan itu gak pernah menyia-nyiakan setiap doa umatnya. Tuhan itu gak pernah menyia-nyiakan setiap apa yang menjadi persembahan, setiap penyembahan umatnya. Ketika kita menyembah Tuhan seperti tadi kita menyembah bersama, ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan permohonan-permohonan doa, mari kita bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hidupku. Jikalau Anda memiliki pasangan atau bersama dengan keluarga saat ini, berdoa dan menyembah Tuhan bersama. Roh Kudus, ini keluargaku, aku persembahkan hubungan dan keluargaku ini kepadamu. Aku persembahkan ya Tuhan, dengan satu hati. Aku menyembah Tuhan yang satu-satunya atas hidupku. Aku menyembah, aku mau selalu tertuju kepadamu Tuhan. Nanti lihat ya. Oh, sungguh kuasa Tuhan, keajaiban yang tak pernah kita pikirkan, yang tak pernah kita lihat dan dengan mata, bahkan yang tak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan. Amin ya. Untuk mengakhiri, saya rindu, saya tergerak. Jika Anda memiliki permohonan doa atau Anda memiliki pergumulan hidup, mari kita bersekutu bersama. Kami yang ada di sini akan bersekutu dengan Anda. Kami akan mensupport, mendoakan Anda. Masukkan saja
permohonan-permohonan doa di kolom komentar. Nanti tim kami akan mendoakan Anda di sana. Dan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Biar kasih setia Tuhan, biar Roh Kudus terus menguatkan kita, untuk kita dapat bersekutu dengannya, untuk kita dapat bersekutu dengan sesama, untuk memandang Tuhan. Sebab jikalau dua orang sepakat, Tuhan akan menjawab doanya. Percayalah, ada kuasa dalam kesatuan, ada kuasa dalam kesatuan, ada kuasa dalam doa sepakat. Oh haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan Roh Kudus yang terus menyertai dan menguatkan kami. Saat ini Tuhan, kami membawa setiap pergumulan doa, setiap permohonan doa kami Tuhan, ke hadirat-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih itu Tuhan menjamah setiap kami. Biarlah Roh Kudus, Roh persatuan itu menyatukan kami, membuat kami menjadi kekuatan yang baru, membuat kami menjadi suatu pribadi yang diubahkan oleh Roh Kudus untuk terus mau beriman. Meskipun keadaan gak memungkinkan kami, tapi kami mau untuk terus beriman ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus baru saja memberikan satu kabar kepada saya. Dalam hati saya Roh Kudus menggerakkan untuk saya membicarakan hal ini. Saya nggak mengerti seberapa banyak orang yang mengalami hal ini. Tapi saat-saat ini ada banyak keluarga yang hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami dan istri, hubungan antar pasangan, hubungan antar menantu dan mertua. Khusus Roh Kudus memberikan beban yang begitu kuat tentang keluarga. Saya ingin berdoa untuk Anda ya, untuk Anda yang mengalami pergumulan-pergumulan demikian. Kami ingin berdoa untuk Anda. Tuhan Yesus, jamah sekali lagi Tuhan. Jamah Tuhan, Kau hadir dalam setiap keluarga. Kau hadir dalam setiap keluarga Tuhan. Biarlah yang merasakan-Mu gak cuma kami, biarlah yang merasakan-Mu seluruh keluarga kami. Kami mau diselamatkan seisi rumah kami Tuhan. Kami bawa dalam doa orang tua kami, saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan. Kami bawa dalam doa mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Jamah saat ini juga, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mempersatukan kami. Oh haleluya, Tuhan mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk momen yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami berdoa bersepakat Bapa mendengarnya. Kami percaya pada saat kami sungguh-sungguh memberikan hati kami untuk seisi rumah kami Tuhan, untuk keluarga kami. Kami bawa dalam doa mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menjawab. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya tahu saat ini banyak keluarga-keluarga yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Lihat perkembangannya terus ya, hari demi hari terus hidup bersama dengan Roh Kudus. Terus tempatkan Yesus dalam keluargamu. Biarlah seluruh isi keluarga kita dapat melihat terang kasih Tuhan. Terus jaga api semangat untuk berdoa bersepakat. Sebab dalam doa sepakat berkat dicurahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami hanya mau bersyukur, sebab dalam bersyukur ada mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Lagu ini mengandung janji bagi setiap kita.
Dan saya yakin melalui lagu ini, sebelum Together Stronger kita akhiri, kita akan kembali dikuatkan oleh Tuhan. Imani lagu ini ya. Satu yang ku miliki hanyalah Engkau Bapa, yang melakukan keajaiban penuh dalam kelemahanku Tuhan. Dalam kelemahanku Kau berikan janji-Mu, janji yang tak lekang oleh waktu, janji yang takkan lekang oleh waktu. Ku ingin tetap berada dalam hadirat-Mu, Roh-Mu yang hidup mengalir penuhi hatiku. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu ku merasakan tenang. Yesus, Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Dengan imanku bersekutu sekarang, bersekutu sekarang. Saat ku berdoa, sepakat Bapa mendengarnya. Anugerahnya besar melimpah, mujizat dinyatakan. Saat ku berdoa, sepakat Bapa mendengarnya. Berkat kasih setia tercurah, karena Dia ku berharga. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ini adalah lagu iman dan doa kita kepada Tuhan. Satu yang ku miliki hanyalah Engkau Bapa, yang melakukan keajaiban penuh kuasa. Dalam kelemahanku Kau berikan janji-Mu, janji yang takkan lekang oleh waktu. Ku ingin tetap berada dalam hadirat-Mu, Roh-Mu yang hidup mengalir penuhi hatiku. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu ku merasakan tenang. Yesus, Kau Bapakku yang setia. Dengan imanku bersekutu sekarang. Mari kita bersekutu. Saat ku berdoa, sepakat Bapa mendengarnya. Anugerahnya besar melimpah, mujizat dinyatakan. Saat ku berdoa, sepakat Bapa mendengarnya. Berkat kasih setia tercurah, karena Dia ku berharga. Saat ku berdoa, sepakat Bapa mendengarnya. Anugerahnya besar melimpah, mujizat dinyatakan. Saat ku berdoa, sepakat Bapa mendengarnya. Berkat kasih setia tercurah, karena Dia ku berkat kasih setia, berkat kasih setia tercurah, karena Dia ku berharga. Berkat kasih setia tercurah, karena Dia ku berharga. Karena-Mu Tuhan kami berharga. Kami terima berkat dan kasih setia-Mu. Kami terima Tuhan setiap doa-doa yang telah Engkau dengar, setiap permohonan doa yang masuk
Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjawab. Sebab pada saat kami bersekutu, saat kami berdoa dengan iman percaya, Tuhan pasti mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu yang indah, untuk Together Stronger yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup kami hari demi hari. Allah Immanuel bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri Together Stronger hari ini. Haleluya. Amin. Bye-bye. God bless you.